Yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel Biar Barber School. Dimana channel ini berisi tentang seputar barber dan juga tips trik cara potong rambut, kemudian dan juga cara perawatan rambut ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang cara perawatan rambut ya, cara perawatan rambut, merawat rambut yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, agar nanti kedepannya kita bisa menghargai rambut kita dan rambut kita bisa menjadi lebih baik ya, lebih baik, lebih sehat. Jangan sampai nanti kita sudah terlanjur rambut kita rusak sehingga kita menyesal karena tidak merawat rambut sejak sekarang ini. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan teman-teman untuk klik tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terupdate dari kami. Oke guys, jadi setiap jenis rambut itu memerlukan yang namanya perawatan yang tepat ya, memerlukan perawatan yang tepat. Agar apa? Agar rambut itu selalu terjaga kesehatannya, rambut bisa selalu halus dan rapi ya, ringan lah ya. Bisa rambut itu terasa halus dan ringan. Nah, untuk itu ada beberapa cara merawat rambut, baik itu secara alami maupun yang di salon. Nah, ini perawatan ini bisa kalian lakukan sesering mungkin agar kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan perawatan yang tepat, maka rambut dan kulit kepala itu akan bersih dan juga rambut terasa ringan sepanjang hari. Nah, manfaat perawatan rambut guys, jadi merawat rambut itu tak hanya membuat rambut itu semakin berkilau, tapi rambut juga tetap sehat dan halus. Ada berbagai macam jenis perawatan rambut yang dilakukan. Biasanya kan kalau untuk perawatan rambut kan lebih identik ke cewek ya. Nah, biasanya mereka itu entah itu di rumah secara tradisional ataupun di salon ya, perawatan cewek. Tapi sebetulnya tujuannya itu ya tetap sama, agar rambut itu tetap terjaga kesehatannya, tetap berkilau dan tetap sehat. Nah, agar rambutnya itu terhindar dari masalah-masalah yang ada pada rambut seperti kerontokan, ketombe, rambut patah-patah, bercabang dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah cara merawat kesehatan rambut. Nah, ada beberapa cara untuk merawat kesehatan rambut. Di antaranya yang pertama itu adalah memotong rambut secara teratur. Nah, kenapa memotong rambut secara teratur bisa menjaga kesehatan rambut? Karena rambut yang telah dipotong itu akan merangsang hormon pertumbuhan rambut yang baru, sehingga rambut itu semakin subur. Dan ketika kalian memotong rambut, maka itu akan mengurangi kerusakan yang ada pada rambut kalian. Contoh, jika rambut kalian bercabang, nah maka itu akan terpotong, hilang rambut bercabang itu. Tetapi jika kalian di situ tidak memotongnya, malah membiarkannya panjang, itu malah akan memperparah kerusakan rambut pada kalian. Oke, yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, jadi guys, merawat rambut atau perawatan rambut di salon sebetulnya itu tidak salah ya, itu tidak salah, bahkan itu sangat baik ya, karena mereka memiliki alat-alat yang lengkap dan juga mungkin produk-produk yang lengkap juga. Nah, akan tetapi perawatan rambut ini tidak cukup hanya ke salon saja, karena rambut juga memerlukan yang namanya nutrisi ya, agar rambut itu bisa tetap sehat dan berkilau. Nah, kali ini kita akan membahas nutrisi-nutrisi seperti apa yang dibutuhkan oleh rambut. Yang pertama yaitu ada yang namanya protein. Nah, protein hanya untuk memperkuat rambut. Nah, jadi kisaran kadar protein yang dibutuhkan itu perharinya sebanyak 46 gram
Nah, atau setara dengan 7 butir telur. Nah, susu kedelai 200 ml, 6 ons daging tanpa lemak, dan 6 cangkir susu. Nah, itu adalah protein untuk memperkuat rambut kita. Nah, kemudian ada asam lemak omega 3 untuk membantu melembabkan rambut dan melindungi organ jantung. Nah, serta membantu meningkatkan gejala depresi. Asupan tersebut bisa didapatkan dengan mengkonsumsi ikan sebanyak 2 kali per minggu ya. Nah, kemudian ada lagi di situ zat besi dan zinc. Nah, untuk mendukung pertumbuhan rambut yang sehat, nutrisi ini bisa ditemukan pada makanan seperti daging tanpa lemak atau kacang kedelai yang dikonsumsi 2 kali per minggu. Nah, selanjutnya ada yang namanya biotin dan vitamin D. Nah, ini juga adalah 2 nutrisi yang bermanfaat sekali untuk rambut kita. Biotin banyak dikandung oleh telur yang bisa membantu merawat kesehatan rambut tebal kamu. Nah ya. Sementara kalau untuk vitamin D itu bisa kamu dapatkan dari paparan sinar matahari. Nah, untuk membantu merangsang pertumbuhan rambut. Nah, itu beberapa nutrisi dan protein dan juga kegunaan manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan ini ya. Oke, yang berikutnya adalah menggunakan minyak esensial. Nah, menjaga atau merawat rambut agar tetap subur, yang berikutnya, cara berikutnya adalah dengan mengoleskan minyak esensial secara teratur, karena minyak esensial ini bisa memberikan keharuman yang alami pada rambut kalian. Nah, minyak esensial ini juga bisa kalian dapatkan dari produk-produk ya, produk-produk seperti shampoo, kemudian serum dan lain-lainnya. Sebaiknya kalian hindari produk-produk yang mengandung minyak mineral dan petrolatum, karena dia itu hanya memberikan kelembaban pada permukaan kulitnya saja ya, permukaan kulit atau permukaan rambut saja. Jadi dia itu cuma melindungi saja, tidak bisa memberikan seperti manfaat yang lainnya, itu nggak ada kayak gitu. Nah, ada beberapa jenis minyak esensial yang disitu bisa kalian gunakan ya, yang bisa kalian gunakan seperti minyak kelapa. Nah, minyak kelapa ini berfungsi untuk melembabkan dan menambah kilap rambut kalian. Dan juga ada lagi yang namanya minyak almond. Nah, minyak almond ini yang berguna untuk menghaluskan dan melembabkan kulit kepala, sehingga di situ kulit kepala itu tidak mudah terkena ketombe ya. Hal yang berikutnya yaitu menyisir rambut dari akar. Nah, pernah nggak kalian di situ mengalami kerontokan ketika kalian menyisir rambut? Nah, mungkin itu karena cara menyisir rambut kalian itu kurang pas ya, atau salah. Nah, jadi coba kalian mulai menyisir itu dari rambut paling bawah, yaitu untuk merapikan rambut-rambut yang kusut terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian bisa menyisirnya mulai dari tengah, lanjut ke bagian tengah rambut. Nah, ini kalau mungkin rambut yang memang panjang. Kalau rambut yang pendek khusus untuk laki-laki, coba kalian pakai sisir yang di situ nggak terlalu rapat ya, nggak terlalu rapat. Jadi sisirnya itu yang kalian pilih yang agak jarang-jarang. Nah, jadi nanti itu bisa mengurangi kerontokan pada rambut kalian. Oke, selanjutnya adalah menarik ikat rambut ya. Nah, jadi sebetulnya mengikat rambut ini adalah salah satu cara cepat ya agar merapikan rambut, atau supaya rambut itu rapi dengan cara rambut itu diikat. Tapi jangan sampai kalian itu terlalu sering mengikatnya ya, jangan terlalu sering mengikatnya, apalagi di situ ketika kalian melepas ikatannya itu dengan cara kalian tarik. Nah, itu nantinya akan bisa menyebabkan yang namanya
misalnya rambut kalian kusut, kemudian patah, bahkan rambut kalian itu bisa jadi rontok karena rambut itu akan stres ya. Jadi rambut itu juga bisa stres. Makanya ketika kalian mengikat rambut, nah itu jangan terlalu sering, dan ketika melepasnya harus dengan hati-hati. Yang berikutnya adalah terlalu sering keramas. Nah, sebetulnya keramas itu memang bagus ya untuk menjaga kebersihan rambut, tapi bukan berarti kalian harus keramas setiap hari. Nah, karena jika kalian keramas setiap hari bukan menjadikan rambut itu semakin bagus, tapi malah menjadikan rambut kalian itu kering ya. Nah, usahakan kalau keramas itu dalam waktu 1 minggu, usahakan di situ keramas 2-3 kali saja. Berikutnya adalah menyisir rambut ketika rambut itu dalam keadaan basah. Nah, usahakan ketika kalian menyisir rambut itu jangan dalam keadaan basah. Karena apa? Karena menyisir rambut dalam keadaan basah itu rentan sekali dengan yang namanya kerusakan ya, rusak rambut. Apalagi ketika kalian mengeringkannya juga dengan tidak hati-hati, sisiran dengan tidak hati-hati, mengeringkannya juga tidak hati-hati. Nah, itu nanti akan bisa menyebabkan rambut kalian rusak. Nah, usahakan jika kalian ingin menyisir rambut kalian dalam keadaan basah, ya kalian harus mengeringkannya dulu. Dikeringkan dengan diangin-anginkan ya, jadi diangin-anginkan biar dia kering, baru setelah kering kalian bisa menyisirnya kembali. Yang terakhir yaitu jarang memotong rambut. Jarak pemotongan rambut itu sebetulnya tergantung dari jenis rambutnya ya. Contoh di sini kita ambil contoh untuk cewek ya, untuk cewek. Jadi kalau cewek atau wanita ketika di situ rambutnya mempunyai tipikal yang keriting, maka untuk lebih baiknya itu ketika memotongnya itu 1-2 kali dalam setahun ya. Dalam setahun itu bisa 1-2 kali. Nah, sedangkan untuk rambut yang lurus, itu disarankan memotongnya itu setiap 3-4 bulan sekali. Nah, dan memotongnya itu tidak harus banyak ya, paling cukup 1-2 cm saja agar rambut itu terlihat rapi ya, dan mungkin kalau memang ada yang bercabang mungkin bisa menghilangkan cabang-cabang tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian pengen rambut kalian itu kalian potong banyak ya, itu tergantung selera. Mungkin kalian menginginkan model yang lain atau apa, nah itu silahkan. Tapi kalau untuk merapikan ya silahkan dirutinkan seperti itu. Jadi dipotong ujung-ujungnya saja agar rambut itu lebih terlihat rapi dari sebelumnya. Nah, oke. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman, dan kedepannya kita bisa lebih menghargai rambut kita, bisa merawat rambut kita dengan baik sehingga rambut kita bisa tumbuh dengan sehat. Saya Lukman, saya jika ada salahnya mohon maaf ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Dan juga like, share, dan komen di bawah ini. Mungkin teman-teman mau request video apa, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, saya Lukman, saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.